Dalam perjalanan kali ini, kita mendapatkan petualangan yang cukup ekstrim teman-teman. Mulai dari jalanan berbatu, kondisi cuaca yang kurang bersahabat, dan perjalanan menembus hutan londok yang cukup menantang. Nah, ini jalan kita terhalang sama kayu dari pohon tumbang teman-teman, makanya kita nggak bisa lewat. Tapi ini kita berusaha coba lewatin. Satu, dua, tiga. Bareng-bareng ya, dorongnya bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dan di jalur ini, kami sadar satu hal. Di setiap tanjakan, di setiap masalah, kita nggak pernah jalan sendirian. Kita lewatin semua ini bareng. Satu jalan, satu tujuan. Karena kita adalah sahabat. Dan kita adalah riding mania. Pagi teman-teman riding maniak. Nah, pagi ini kita udah jam 5:30 pagi teman-teman. Kita sekarang lagi ada di alun-alun Ciwidey teman-teman. Nah, hari ini kita mau touring lagi nih teman-teman. Rencananya kita mau ke Pantai Cijeruk Indah yang ada di Garut Selatan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah pernah dengar, katanya pantai ini indah banget teman-teman ya. Kita lihat di video juga, video-videonya bagus-bagus banget. Dan sampai dijulukin katanya ini sebagai Maldivesnya Jawa Barat teman-teman. Nah, kita rencananya hari ini yang menarik itu bukan cuma destinasinya aja teman-teman. Karena hari ini kita mau lewat jalur yang spesial banget teman-teman ya. Kalau biasanya kita lewat jalur lingkar selatan itu lewat jalan Naringgul lalu ke Cidaun teman-teman ya, lewat Ranca Bali. Nah, kali ini kita bakal lewat jalan yang beda teman-teman, karena kita bakal lewat ke Kampung Londok melalui hutan londok yang ada di perbatasan dengan Cianjur teman-teman. Nah, kita bakal lewat jalan yang mayoritasnya adalah off-road teman-teman. Nah, pastiin teman-teman ikutin perjalanan kita sampai akhir. Lihat teman-teman ya perjalanannya kayak apa, pastinya seru banget teman-teman. Nah, kita bakal masuk di daerah sini teman-teman ya, udah nggak terlalu jauh nih teman-teman. Kita lihat, kita bakal belok di tempat yang namanya Simpang Kendang. Nah, ini teman-teman ya, di depan ini kita ada jalan ke kanan yang menuju ke Ranca Bali ya teman-teman ya, ngikutin jalan utama. Ini yang garis kuning. Nah, kita sendiri akan belok ke sini nih teman-teman, ke arah kiri. Untuk Alfamartnya sendiri, nah itu tuh ada Alfamart ya di sebelah depan. Nah, ini jalannya kita belok ke sini. Ini namanya Simpang Kendang teman-teman. Nah, ini. Nah, ke sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini teman-teman ya. Untuk jalannya sendiri, ini jalan pertama kita masuk ini masih jalan yang di beton teman-teman ya. Jalanannya bagus teman-teman, tapi kita udah cek memang nanti ke depannya itu jalannya off-road teman-teman. Nah, ini untuk pemandangannya udah suasana pegunungan Ciwidey ya teman-teman ya, asik banget ya. Kita udah untuk suhunya sendiri juga sejuk banget, dingin. Ini kalau bisa dibilang dingin banget sih sebenarnya teman-teman. Seru banget ya ini ya teman-teman ya. Teman-teman, kita udah masuk sekitar 3,5 kilometer dari belokan di Ciwidey tadi ya teman-teman ya. Tapi ini jalannya masih bagus teman-teman, sampai sini masih betonan. Pemukiman warganya sendiri udah nggak ada ya teman-teman. Ini suasananya udah hutan-hutan banget, tapi jalanannya masih bagus teman-teman sampai sini. Nah, tapi ini kelihatannya memang tadi malam hujannya cukup besar nih teman-teman ya. Jadi jalanannya basah, takutnya licin. Jadi kita nggak akan gas terlalu kencang, soalnya takut kepleset teman-teman. Soalnya ini di sini nih teman-teman, liatin ya. Ini di sebelah kiri kita ini jurangnya cukup dalam nih teman-teman. Nah, ini nih tuh ya, ada jurang ya. Kita agak takut juga kalau kepleset, apalagi kalau masuk ke situ. Aduh teman-teman, tuh serem banget. Nah, ini teman-teman kelihatannya sempat ada longsoran ya teman-teman ya, tapi udah sempat dibersihin nih. Ada sisa-sisanya di jalan ya, masih kelihatan ada sisa-sisa tanah teman-teman. Nah teman-teman, untuk daerah yang kita masukin ini sendiri namanya masuk ke daerah Gunung Tilu teman-teman.
Nah, Gunung Tilu ini sendiri daerahnya cukup luas teman-teman. Jadi dia bersebelahan langsung dengan Gunung Patuha teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sendiri pernah dengar ya mungkin nama Gunung Patuha karena memang untuk di Bandung itu Gunung Patuha itu cukup terkenal teman-teman karena di situ ada beberapa tempat wisata yang salah satunya adalah Kawah Putih. Pasti teman-teman udah pernah dengar ya. Nah, Kawah Putih itu lokasinya sendiri ada di Gunung Patuha teman-teman. Untuk Gunung Patuha memang itu dikhususkan untuk daerah wisata teman-teman. Tapi untuk Gunung Tilunya sendiri, nah ini masuk ke wilayah kawasan konservasi alam teman-teman. Dan saya pernah baca sejarahnya katanya konservasi hutan di Gunung Tilu ini sudah diresmikan oleh pemerintah dari tahun 78 teman-teman. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk sebagai daerah perlindungan, sebagai daerah konservasi untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya teman-teman. Ya, yang ada di situ setahu saya ada owa Jawa yang dilindungi dan macan tutul Jawa teman-teman. Jadi keduanya itu masuk hewan yang dilindungi yang jumlahnya udah nggak terlalu banyak teman-teman. Nah, karena itu Gunung Tilu sendiri masuk ke wilayah yang dijadikan konservasi alam yang dijaga ketat teman-teman. Jadi di dalamnya sendiri itu dilarang ada aktivitas wisata, misalnya hiking, trekking, atau camping kita betul-betul dilarang dan di dalamnya hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat penelitian atau pengamatan dan itu pun perlu izin khusus teman-teman. Nah itu ya, jadi Gunung Tilu sama Gunung Patuha memang punya dua fungsi berbeda, yang satu untuk fungsi wisata dan Gunung Tilu sendiri fungsinya adalah fungsi ekologis teman-teman. Nah, ini kita masuk ke perkebunan teh Ranca Bali, teman-teman. Oh, ini ternyata masih masuk ke wilayahnya perkebunan teh Ranca Bali ini, teman-teman, yang kita mau ke arah Naringgul. Oh, ternyata perkebunannya luas banget ya, teman-teman, sampai ke sini ya. Nah, nanti di depan ini juga kita bakal masuk ke perkebunan teh Ranca Bolang, teman-teman. Jadi ada beberapa perkebunan teh ternyata di sini ya. Nanti kita bakal masuk ke perkebunan teh Dewata, tapi kita nggak lewat ya teman-teman ya, kita cuma lewatin jalan masuknya aja perkebunan Ranca Bolang dan ini perkebunan Ranca Bali. Ternyata sampai di sini teman-teman, luas banget ya teman-teman ya. Wih, nggak sangka loh sampai sini ternyata. Ini jalanannya teman-teman ya bukan cuma mulus teman-teman, tapi juga kosong luar biasa teman-teman. Dari tadi kita jalan di sini nggak nemuin satupun kendaraan dari arah seberang teman-teman ya. Jadi kita ini teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada pipa-pipa tuh ya. Kalau kelihatan ada pipa panjang besar banget. Itu pipa uap panas bumi teman-teman, karena di sini memang ada PT Geodipa teman-teman ya. Nanti kalau kita di sebelah kanan itu kita bisa lihat ada jalan masuk ke PT Geodipa. PT Geodipa itu sendiri adalah perusahaan, rasanya perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman yang udah pernah ke Dieng juga, nah di Dieng juga ada PT Geodipa juga teman-teman ya. Kalau kita mau naik ke tanjakan Kerakalan, nah di situ kita bisa lihat pipa-pipa yang sama. Nah teman-teman, kita ini udah sampai di tempat yang namanya Simpang Kendang teman-teman ya. Kita rencananya nanti bakal belok ke arah kiri sana teman-teman ya. Kita lanjutin ke kiri. Nah kalau untuk jalan yang ke kanan sana teman-teman itu bakal masuk ke PT Geodipa dan juga ada tempat wisata yang namanya Bukit Jamur teman-teman. Ya langsung gas ya. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kiri sini nih teman-teman. Nah ini ada dogi, kasihan, aduh kakinya patah.
Ini kelihatannya masih masuk ke wilayahnya perkebunan tehnya Ranca Bali ya teman-teman ya, sampai nanti kita masuk ke tempat yang namanya Simpang Dewata. Itu lokasinya sekitar 16 km dari jalan masuk tadi di Ciwidey ya teman-teman ya. Jalannya kecil teman-teman ini, tapi kalau kita papasan dua mobil masih bisa ya teman-teman ya. Dua mobil kecil masih bisa kiri kanan gitu teman-teman. Jadi aman. Nah ini nih, ini yang namanya Simpang Dewata teman-teman. Nah ini nih Simpang Dewata. Jadi kita ini kalau ke kiri ini ke perkebunan teh Dewata nih teman-teman ya, di kiri sini. Yang di kanan ini kita masuk ke Kampung Paranggong. Kampung Paranggong di situ ada tulisan jaraknya di 7 km teman-teman. Kalau perkebunan teh Dewatanya sendiri itu di 11 km. Ternyata masih jauh ya teman-teman ya. Ini kayaknya masih masuk yang Ranca Bali. Nah ini kita ambil ke jalur yang kanan teman-teman ya. Ini aduh ya teman, yang kiri ini jalannya masih beton nih ke perkebunan teh Dewata. Yang kanan ini luar biasa nih teman-teman. Ini awal jalan off-roadnya teman-teman ya. Ini ya menarik nih, petualangannya dimulai di sini teman-teman, berkabut dan jalannya off-road teman-teman ya. Kita gas teman-teman. Nah ini kita jadinya ini berhenti dulu sebentar di Simpang Dewata ya teman-teman ya, mau minum dulu, istirahat dulu sebentar. Ini soalnya kita mulai masuk dari sini nih. Nah ini ada Semi, Yosep, sama Tan nih. Nah ini nih, kita soalnya mau masuk ke jalan off-road nih teman-teman nih. Nah ini kita bakal masuk puluhan kilonya kayak gini nih teman-teman. Nanti ke depan memang bakal ada jalan aspal lagi, tapi mayoritasnya bakal jalan tanah sama batu-batu kayak gini nih teman-teman. Wah ini kalau soal pemandangan sampai sini the best ya teman-teman ya. Ini nah ini off-roadnya mulai nih. Wah kayak gini jalannya ini lah, tapi wayang windu parah kan. Wayang windu mah nggak kayak gini Tan, bagus Tan. Berarti cukup rest point. Ini teman-teman jalanannya ternyata lumayan nih ya, batu-batunya luar biasa banget teman-teman, gede-gede. Waduh ini jadi kayak naik kuda lagi nih teman-teman ya, kayak waktu jalur Cikadu nih, mirip kayak gini nih. Aduh. Ini kalau bawa motor trail sebenarnya asik banget sih teman-teman ya, langsung libas ini kayak ginian. Waduh ini. Tapi karena bawa motor bebek ini CS1 agak ini ya, agak berat ini. Loncat-loncatan nih pemandangannya teman-teman ya, kayak gini. Wih. Keren, mantap. Waduh jalannya ini luar biasa banget teman-teman. Ini batu-batunya ini ya gede-gede, muncul gitu batu-batunya, jadi nggak rata, nggak terlalu rata, makanya kita loncat-loncatan nih teman-teman ya. Kita nggak bisa pilih jalan kiri kanan, soalnya memang semuanya ini jelek tuh, nggak ada jalan tanahnya sama sekali. Biasanya kalau ada jalan pinggirnya yang tanah lebih lembut, nah ini nggak ada sama sekali. Kita betul-betul full batu teman-teman ya di sini nih tuh, dan pinggirnya jurang langsung teman-teman. Nah itu kayak gitu teman-teman, makanya harus cukup hati-hati ya di sini ya, nggak boleh kepleset. Kalau kepleset bisa fatal banget nih teman-teman. Sampai di sini lebih enak nih, mulai jalan berpasir, jadi nggak terlalu keras kayak tadi ya.
Ayo punten Pak. Ada bapak-bapak pengangkut apa ya tadi ya, bawa karung-karung di belakangnya. Ini orang-orang di sini ramah-ramah ya, tiap kita lewat. Waduh, ini hampir jatuh teman-teman. Tiap kita lewat selalu disapa ya, punten katanya gitu ya. Kita tadi waktu kita diam di pinggir jalan juga, aduh, kena mesin teman-teman tadi, batunya lumayan besar, jeduk kena mesin. Memang ground clearance-nya CS1 nggak terlalu tinggi sih teman-teman ya, jadinya untuk jalan berbatu gini kurang cocok sebenarnya. Oh, Tan udah nyambung lagi Tan. Ada pohon tumbang. Oh iya iya. Oh ini nih di sini. Ntar coba, susah lewatnya Sam. Oh ini nih bisa kita angkat aja ini mah. Oh berat. Oh nyambung bukan satu-satu ya. Ntar coba. Ada sedikit trouble nih teman-teman, kita ada pohon tumbang nih dari atas ya, ternyata nggak bisa lewat. Hati-hati kalau gua tunggu di situ aja. Jadi Oh ini ternyata kayunya di depan gitu. bersatu kayak gini nih, jadi kita nggak bisa angkat. Tetap harus ditahan. Atau kita geser itu ya, mungkin bisa digeser kalau rame-rame. Bahaya kok. Ini udah ada yang coba potong ya, ternyata kayaknya kayunya keras nih ya. Dia ada yang mau potong, dah. Ini ternyata diangkat juga nggak bisa gerak sama sekali. Digeser juga nggak bisa. Ini ya udah satu-satunya cara, makanya dikasih batu tuh kayaknya memang orang-orang lewat sini ya. Yuk, tepat siapa dulu? Ya udah coba. Yuk Tan duluan aja Tan. Dijagain Tan kita, jadi dari sini. Nah ini ada warga lokalnya di sini, dia lewat ke sini nih. Sam, minta tolong dijagain Sam, dijagain. Oh ternyata bisa ya ini ya lewat sini. Dicoba dulu aja ya. Kita mau cobain nih. Saya minta tolong dijagain deh Sam. Ya. Oh bisa ternyata. Wih, lewat satu ya. Bisa ya ya. Aduh. Oh ini tuh belum, biasanya mah nggak gini ya. Enggak, Oh nggak iya. tumbang ini. Oh ini baru ya tumbangnya ya. Nah ini Semi mau nyebrang juga nih, dibantuin sama bapaknya. Mending naik Sam, mending naik Sam. Jadi kontrol kaki kitanya bisa nahan. Nah ya sip. Kalau Ya, ya. Ya santai.
Kiri, kiri udah nggak ada. Iya, sip. Ya. Aman ya, Semi. Ya, Semi lewat aman. Aman tuh, nggak tujuh. Nah, tinggal 2 lagi. Bisa Tan. Nah, Yosep nih sekarang. Oh, udah jagain sebelah kirinya kok. Betul, jangan dia. Yang masalahnya bannya licin ya. Memang nggak traksinya kurang jadinya. Nggak kok, nggak bisa gitu kok. Tadi Oh, ini ada mobil mau lewat, mobil mah kayaknya nggak bisa lewat sama sekali sih ini. Bentar, Sep. Bentar. Pokoknya gua jaga di sini ya. Kiri, awas. Ke kanan kali. Terus. Oke. Gas. Mau coba digeser rame-rame mah mungkin keangkat. Tadi soalnya nggak gerak di ini. Coba rame-rame ini mau coba digeser ya. Kamana? Siap. Gesernya mau gimana? Geser ke sini ya, dipalangkan ke sini. Kalau bisa ke sini tuh. Ke sini gitu ya. Atau kalau bisa mah dijatuhkan ke bawah gitu ya. Dijatuhin ke bawah. Udah nggak ada orang ya di bawah mah ya. Didorong ke sana ya. Bareng-bareng ya, dorongnya bareng-bareng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo bentar. Napas dulu. Bisa. Itu batunya awasin dulu batunya. Batu nggak pengaruh tah. Nggak pengaruh. Sok video kira sok. Tangtungkeun ti dia kabeh mah. Tangtungkeun. Bentar 1, 2, 3. Berat Pak. Didorong aja Pak. Sok atau sok. Kalau mau tarik ke sini. Bisa. Didorong bisa tadi maju dikit-dikit ya. Maju sok dikit-dikit aja lah. Siap. Oh, jangan di situ bisa ke bawah kok. Siap. Dari sini kalau Nama lagi nih orang ini. 1, 2, 3. Ini teman-teman, jadi kita mau dorong ke bawah ya. Di bawah cukup aman, nggak ada orang, nggak ada rumah atau apapun. Jadi kita mau dorong ke bawah ke jurang aja. Nah ini kita istirahat sebentar. Mau coba dorong lagi nih teman-teman. Tidia ya bongol utamana. Ini goyang-goyang iya weh, sila ngagulusur. Atas ngagulusur sok. Yo. Akhirnya ini udah berhasil. Udah berhasil teman-teman. Akhirnya ini waktunya cuci tangan nih. Atas coba teman Pak. Sok mobil bisa lewat ya. Dari ke mana Om? Badai ka Cijeruk kan? Mohon Cijeruk Garut. Oh, agus tebih jadi mah. Tebih mohon nyobian jalur ka dieu. Nyebrang teh nya. Mohon. Oh, Ya. Nah, ya, mangga nun Pak.
Aman, aman. Wih. Ternyata ya di sini banyak juga yang lewat ya, dari tadi sepi. Ternyata kalau ditungguin banyak juga nih teman-teman yang lewat. Wah, untung kalau nggak itu nggak bisa dibuka tuh. Ini berhubung banyak tadi sekitar ada 8 orang teman-teman ya, didorong-dorong ternyata bisa kedorong juga teman-teman ya, bisa minimal inilah bisa nggak menghalangi jalan lagi. Oh, ini ada lagi nih tuh. Ternyata banyak pohon tumbang juga dari atas nih, agak bahaya nih. Ini pengalaman pertama sih teman-teman ya, kita dapat ini blokade pohon tumbang kayak gitu ya. Jadi pengalaman menarik banget nih, jadi cerita touring teman-teman ya, jadi kenangan. Seru lah teman-teman hari ini. Nah, ini kita jadi dapat rombongan touring baru nih teman-teman ya, jadi lumayan banyak nih. Bapak-bapaknya di sini ramah-ramah semua teman-teman. Teman-teman, kalau di dalam perjalanan kayak gini ya teman-teman ya, di medan yang susah, jauh dari mana-mana gitu ya teman-teman, kita kadang suka ngerasa sama teman-teman perjalanan ini, kadang sama orang lain tuh, sama bapak yang di depan ya, kita kadang ada masalah bareng, kita pecahin bareng. Rasanya brotherhood di jalan itu bener nyata banget ya teman-teman ya. Soalnya kita, kenapa sih disebut baik brotherhood katanya gitu ya, kerasa banget soalnya teman-teman kalau di tempat yang jauh, di tempat kayak gini ada masalah, kita nggak bisa lewat kayak tadi lewat pohon tumbang ya, yang bisa kita andalin cuma orang-orang yang ada di sini ini, saudara-saudara kita yang di jalanan ini. Yang jauh nggak akan bisa nolongin kita. Makanya kenapa biasanya persaudaraan sepeda motor itu erat banget teman-teman ya, apalagi anak-anak Vespa gitu ya, mereka solid banget ya. Ini kayaknya kalau ada masalah yang bisa saling andalin ya kita sendiri ini teman-teman. Oh gila, Citano nyusul. Kenapa tak? Oh gila. Itu ternyata kalau motor trail suka berdiri-berdiri tuh gitu ya, supaya ini ya. Oh. Iya. Kuda-kudaan ini bener. Cocok kan kudu beli motor trail kan semuahan kan. Nanti gitu. Ini mulai ada pemukiman warga nih teman-teman ya, di daerah sini nih masuk kampung ini gitu ya, kampung yang namanya Kampung Londok ini. Kita tanya warga setempat dulu ya teman-teman ya, ini kita masuk kampung, kayaknya ini bener deh, ini Kampung Londok kelihatannya. Ini ada trouble apa ya, kenapa Tan? Oh, apa yang lepas? Bawah. Bisa Tan? Tapi kak baduk waktu kedua. Bisa Tan? Bisa dipasang? Oh bisa. Ini masuk nih. Oh, udah atau belum? Yang kiri tadi ngaplek. Oh bisa, tapi Yang bawah ini tak ngaplek. oh iya. Ah, upami itu laras ke Kampung Londok Pak. Oh itu tas lebet Kampung Londoknya. Oh mun. Oh ini Paranggong. Londok mah perbatasan Cianjur nanti Payun. Oh mun. Kilo-kilo deui lah di dieu. Oh tas caketnya Pak. Upami eta nu ka hutan Londok teh itu Pak. Tas caket. Oh mun. Hutan Londok caket. Oh mun. Perbatasan. Oh itu Kampung Londokna ieu. Cenah di Londok ka dieu mah ka Bandung. Mun. Di Londok ka Palih ditu mah ka Cianjur. Oh mun bade ka ieu Garut abdi teh Oh, ka Cijeruk. Biasa ka itu ka Garut. Oh mun.
Ya, aturan Pak. Enggak. Ya, benar ke sini. Sini. Ya, oke. Yuk, Tan jalan. Sam jalan, Sam. Ya, Pak, punten Pak. Punten Pak. Teman-teman kita masuk ke ini Paranggong teman-teman katanya ya, Kampung Londok lewat sini juga kayaknya itu Paranggong sama Kampung Londok itu tempatnya ini juga mungkin ya teman-teman ya. Kalau hutan Londok katanya masih sekitar 3 km lagi dari sini teman-teman. Nah ini nih udah banyak pemukiman warga nih di sini nih, ada warung juga ya teman-teman, ada warung-warung kecil. Ini menarik ya kalau udah rumah-rumah pedesaan ini, rasanya lihatnya aja tenang, damai gitu, kayak jadi apa, udah jauh dari pusing-pusing di perkotaan teman-teman. Ini enaknya teman-teman ya, ternyata memang kampungnya itu cuma segede gitu aja teman-teman, cuma beberapa rumah itu mungkin sekitar 10 atau 20 rumah paling banyak teman-teman. Kayaknya itu petani-petani pemetik teh di sini ya, yang merawat pohon-pohon teh di sini, warga-warga di sini yang kerja di perkebunan teh kelihatannya. Ini ada masjid di sini ya. Sepi, baru lihat ada satu masjid juga di sini. Tempat-tempat permukiman warganya juga sedikit teman-teman, lebih banyak didominasi hutan sama perkebunan teh teman-teman. Nah ini ada warung juga tuh. Nah ini ya. Ada tambal ban bensin masih ada 4 bar teman-teman ya, kita masih cukup lah harusnya. Kita sampai ke desa Mekarjaya dulu aja, semoga nanti di sana ada lagi jual ayam. Ini sampai ke hutan Londok ini perkiraan mungkin dari depan tadi ada mungkin sekitar 15 km sampai ke sini. Lumayan teman-teman buat jalanannya, memang nggak bisa cepet nih ya teman-teman, lebih cocok untuk dilewatin motor trail teman-teman. Nah ini nih jalannya memang kurang bersahabat kayak gini nih. Tuh, sebagian besar batu-batu kayak gini nih teman-teman, batu-batunya cukup besar dan susah dilewatin untuk ini ya, untuk motor-motor kecil kayak gini. Jadi bannya itu ke bawah belok-belok, sering mau jatuh teman-teman, harus ekstra hati-hati untuk lewat di sini. Buat yang waktu itu komen, Bang cobain lewat hutan Londok, makasih banget ini buat sarannya ya, akhirnya kita cobain nih, betul-betul cobain. Dan memang kita senang banget kalau ada tips-tips ini ya, trek baru gitu. Kadang kita nggak tahu ada jalan ke sini, kalau nggak dikasih tahu kita nggak akan nyobain nih ke sini. Ternyata perjalanannya menarik banget teman-teman. Kita suka banget untuk jalan-jalan yang kayak gini nih, yang masuk ke pedesaan, masuk ke pelosok, ada jalur baru tapi tembus ke pantai selatan atau tembus kemana gitu. Waduh, kita harus coba banget teman-teman. Boleh ya teman-teman, buat yang tahu jalur-jalur menarik kayak gini, tolong komen ya teman-teman ya, kasih tahu kita, nanti kita pengen banget buat cobain. Thank you ya buat waktu itu yang udah komen saranin lewat hutan Londok. Nah ini sekarang kita cobain nih teman-teman, kita udah jam 8 pas teman-teman ya. Ini di jam 8 ternyata cuacanya kelihatannya kurang bersahabat nih teman-teman ya, mulai mendung. Dan dari tadi kita belum sempat dapat hangatnya matahari teman-teman ya, dari tadi udaranya dingin terus. Sampai sekarang ini masih dingin teman-teman ya, walaupun udah nggak menusuk kayak tadi subuh. Tapi ini teman-teman ya, untuk cuacanya, nah ini nih langitnya mulai gelap teman-teman. Aduh, mudah-mudahan jangan sampai hujan deh teman-teman ya, supaya perjalanan hari ini lancar nih. Nah ini kita belok kanan nih teman-teman, ada simpang ini.
kita ambil ke kanan. Nah, ini teman-teman ya, ada tanda panah juga nih ke kanan. Untuk yang ke kiri itu juga masih ke perkebunan teh teman-teman. Kita ambil jalur yang ke kanan ini menuju hutan londok teman-teman. Ternyata ini dari Google Maps, titik hutan londoknya sendiri mungkin bukan pintu masuknya ya. Titik hutan londok yang ada di Google Maps itu masih sekitar 5,7 km ternyata teman-teman. Masih cukup jauh ya untuk masuk hutan londok ya. Kita masuk ke Kampung Cawan nih teman-teman ya, PT Sangkanwangi. Nah ini ada jalan ke kanan, ada jalan yang lurus, kita ambil jalan yang lurus teman-teman ya, masih menuju hutan londok. Ini ada warung-warung jual tulis segala macam. Punten Pak. Punten Pak. Cuci tangan dulu nih, soalnya tadi cuci tangan pakai air nggak jelas waktu geser pohon. Ini bersih banget teman-teman airnya tuh. Jernih, ini dari mata air nih teman-teman kelihatannya. Enak banget nih. Tuh. Ya kita mau lanjut lagi, gas lagi teman-teman. Oh ini nih teman-teman yang namanya Kampung Londok. Ternyata ini nih, selamat datang di Kampung Londok RT 7 RW 8 Desa Sugimukti, kecamatannya Pasir Jambu teman-teman ya. Masih masuk wilayah Bandung. Jadi teman-teman ini Kampung Londok sendiri juga kayaknya memang para karyawan-karyawan ini ya tuh, rumahnya sama-sama semua teman-teman. Tuh bentuknya semua dari tadi diperhatiin sama Pak. Semua warganya ramah-ramah ya di sini. Kalau kita sapa, mereka sapa juga. Kadang mereka malah sapa duluan kalau kita lewat teman-teman. Nah ini kelihatannya memang karyawan di ini PT apa Sindang Kerta tadi, PT apa aduh lupa. Nah ini tapi kayaknya mereka memang yang kerja di kebun teh ini nih teman-teman, kelihatannya tuh. Soalnya memang rumah-rumahnya sedikit-sedikit, dan Kampung Londok itu sendiri ternyata kampung kecil gini ya teman-teman ya. Tuh rumahnya berpetak-petak gitu ya, mungkin mereka per keluarga gitu, mereka semuanya kerja di ini, di apa namanya, iya ada anak-anak lagi pada bermain teman-teman. Buat rumah-rumahnya masih sederhana, masih pilih. Nah ini ada warung nih teman-teman, warung Ibu Cini generasi kedua. Wah ini banyak warung nih. Kayaknya si Tan lapar deh. Yuk ya, yuk Tan, yuk. Lapar bener, si Tan lapar. Kita berhenti dulu ya teman-teman. Pagi teman-teman, kita sekarang udah jam 8:30 pagi nih teman-teman ya. Kita udah masuk ke Kampung Londok tadi. Nah ini kita sekarang lokasinya ada di perbatasan, tepat di tugu perbatasan Bandung sama Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah ini jadi di depan saya ini, di sebelah sana itu masuk Kabupaten Bandung ya, masih hutan Londok. Nah ini hutan Londoknya sendiri ini masuk wilayah paling selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Nah Kabupaten Cianjurnya sendiri, nah ada di sini nih tugunya. Ini katanya tugu perbatasan sama Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah kita sekalian istirahat di sini, ada banyak warung-warung nih teman-teman ya. Sama teman-teman Riding Maniac semuanya mau makan dulu katanya. Nah nggak sangka ya bisa nemu warung nasi di sini teman-teman. Ya yuk kita mau makan dulu teman-teman. Nah ini teman-teman warung makannya teman-teman. Di sini ada warung kayak gini nih. Nuh, suasananya rumah banget teman-teman. Nah ini udah ada Tan sama Semi udah makan duluan nih. Makan apa Tan? Ayam goreng. Tuh menunya ayam goreng enak katanya. Tempe. Wih mantap ya.
Tehnya hangat dah ya. Oh ini lapar-lapar langsung ini dapat makan warung nasi di sini. Nah ini ada ayam goreng, ikan ya, ada tumis kentang. Pantai Cijul. Nasinya dipakai itu. Oh ini, punten ini mau ini ya Bu ya, mau lihat ini teman-teman. Masaknya masih pakai kompor hawu gini nih teman-teman, pakai kayu bakar. Tuh kompornya. Sama ibu siapa Bu? Gitu. Sama Teis Londok. Teis Londok. Oh ini sama Teis. Ini nggak sangka banget bisa dapat warung nasi di sini. Tadinya disangka bakal kelaparan sampai ke sana teh. Ternyata ada warung. Aduh, syukur bisa. Cuma seadanya. Ini banyak lah di sini ya. Ini buat teman-teman yang lewat ke Kampung Londok nih, ada warungnya Teis Londok nih di perbatasan sama ini Kabupaten Cianjur nih teman-teman, ada Tugu Cianjur. Nah ini ada warungnya Teis ya, bisa cobain teman-teman. Ini buat suasananya ini banget teman-teman, homey banget ya teman-teman ya, enak ini warungnya Teis Londok teman-teman, boleh dicobain nih. Jadi kita di dalamnya ini suasananya kayak gini, ada hawu, ada kayu bakar tuh kayak gini ya, tempat makannya ini nasinya menunya di situ semua. Nah di depannya ini kita langsung view-nya kebun teh teman-teman. Nah ini ada tugu perbatasan Bandung Cianjur. Nah ini teman-teman ya, sama di depannya itu ada perkebunan teh. Nah ini mobil yang tadi bareng-bareng sama kita ketemu lagi nih teman-teman ya di sini ya. Ternyata mau ke rumah keluarganya katanya di daerah sini. Yang tadi kejebak di pohon tumbang. Nah ini kita ketemu lagi ternyata di sini. Jadi sempat ngobrol-ngobrol tadi. Nah, ini kita istirahat sebentar. Nanti kita lanjut gas habis ini teman-teman. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing sky. Ya, yuk. Teman-teman, kita barusan dari warung Teis Londok ya teman-teman ya, kita udah makan. Nah ini kita mau lanjutin lagi perjalanan kita. Nah ini sekarang kita masuk ke hutan Londok teman-teman. Nah ini nih Gunung Simpang katanya, ada tulisannya itu. Nah bener nih, ternyata memang hutannya lebih pekat daripada yang tadi ya teman-teman ya. Tadi kita udah sempat ngobrol juga sama Teis Londok tadi ya, yang punya warung nasi ya teman-teman ya. Katanya betul mereka itu karyawan di ini, di perkebunan teh itu teman-teman. Jadi mereka memang kerja di perkebunan teh, dan ini Gunung Simpang ini yang ada di sini ini hutannya itu mereka nggak boleh ambil kayunya kecuali kalau pohonnya tumbang katanya teman-teman. Jadi ini kawasan konservasi juga yang dilindungi teman-teman ya, jadi nggak boleh ada pengambilan kayu. Tadi kan kita udah lihat ya kompornya sendiri itu dari kompor kayu bakar ya, kompor hawu teman-teman. Nah ini kalau ada kayu-kayu jatuh gini boleh dikumpulin, tapi kalau untuk pohon yang nggak tumbang mereka nggak boleh ambil katanya teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, mereka betul-betul hidupnya masih tradisional banget di sini ya. Tadi kita sempat makan nasi ayam sama tumis kentang, sama nasi ayam tumis kentang sama teh manis teman-teman. Harganya bayarnya cuma 22.000 teman-teman. Tadi Semi malah nggak pakai teh manis, dia di 18.000 teman-teman. Murah banget. Ini benar-benar terjangkau ya teman-teman ya, untuk di daerah yang benar-benar terpencil gini. Harga makanannya benar-benar murah sih teman-teman ya, apalagi dibandingin sama harga di kota. Kita kalau makan ayam goreng gitu, apalagi sama tambah satu sayur gitu, belum tentu dapat 20.000 teman-teman di kota. Di sini nggak sampai 20.000 teman-teman.
Nah ini tadi untuk jalannya sendiri katanya ya. Jadi kita sempat tanya juga ke bapaknya, ke suaminya si Teteh. Katanya ini, aduh, jalannya ada yang bolong teman-teman. Katanya jalannya ini sampai 4,5 kilometeran ini masih bagus katanya, sampai desa Mekarjaya teman-teman. Jadi jalan betonan kayak gini, tapi memang jalan betonan ini bukan betonan baru teman-teman ya. Jadi memang udah agak bocel di sana sini ya, tapi ini jauh lebih bagus dibanding sama ini teman-teman, dibanding sama jalan batu yang tadi yang di perkebunan teh itu teman-teman. Nah ini untuk pesannya tadi si bapak ya, si bapak bilang katanya hati-hati kalau jalan di sini, jangan di jalur tengah katanya, soalnya jalur tengahnya berlumut katanya. Nah ini nih ternyata betul ya ini ya, kata si bapak tadi, ini belum lama ini ada yang jatuh juga di sini katanya, terpleset karena lumut. Jadi ikutin aja jalur ban mobil katanya, soalnya di situ nggak terlalu berlumut. Nah bener ternyata di sini tuh di jalur tengah berlumut banget teman-teman. Bukan cuma lumut ya teman-teman ya, di beberapa titik malah banyak pasir sama kerikil-kerikil kecil. Nah ini kayak gini nih, ini memang jalannya harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Nah ini hutan londok teman-teman. Wah ini teman-teman ya, kita udah keluar dari hutan londok, ini dapat jalurnya betonan baru kayak gini teman-teman, tapi turun terus dari tadi teman-teman. Nah ini nih tuh pemandangannya luar biasa teman-teman, tapi jalanannya ini mudun gitu teman-teman. Tapi gak masalah ya, ini soalnya aspalnya mulus sama baru teman-teman, jadi grab traksinya enak banget, nggak ada ini, bannya nge-grip banget teman-teman, aman. Beda sama yang di hutan londok tadi, banyak lumut, agak licin, kita pelan-pelan. Nah di sini ini ada selamat datang Desa Mekarjaya teman-teman. Kita udah keluar beneran nih di Desa Mekarjaya teman-teman. Memang kita begitu keluar dari hutan londok langsung kita masuk ke Desa Mekarjaya, cuma nggak sangka ini ternyata bagus banget nih ininya, jalurnya bener-bener bagus teman-teman. Memang di sini ininya teman-teman ya, warganya sendiri memang lebih rame ya dibanding yang di sana. Tuh kalau di sini lebih hidup, ada sekolah juga teman-teman tuh. Makanya ini dibangun mungkin ya. Kalau yang di Kampung Londok tadi masih ini apa? Milik milik perusahaan ini, perkebunan teh teman-teman. Jadi memang warganya sedikit, mungkin akhirnya jadi belum dibangun, mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Wah ini sih udah jalur warga banget teman-teman. Tan lihat, Halo. Tan ngisi Halo, dulu, halo. Tan ngisi bensin dulu ya Tan. Kayaknya. Enak ada Cun. Kenapa? Oh di situ. Ya ngisi dulu deh. Cok. Enak jalannya Cun, Cun. Punten. Teh mau ngisi bensin teh? Teman-teman ini kita udah masuk dari Desa Mekarjaya, tadi udah jauh banget, ini udah kayaknya udah ada 5 atau 6 kilometer lebih mungkin teman-teman ya. Jalanannya masih bagus kayak gini teman-teman, masih full coran beton teman-teman, mulus dan kelihatannya ini coran baru nih teman-teman. Tuh di sini hidup banget daerahnya nih. Tuh ada ini ya, banyak warung-warung juga dan warganya juga banyak teman-teman. Di sini jalanannya enak loh teman-teman. Sampai ke kayaknya ditembus sampai keluar deh ini. Soalnya dari tadi kita ini malah ada jual bensin juga, makanan tuh. Jadi memang daerahnya ini hidup sih, dari daerah sininya ya, yang di Kabupaten Cianjurnya hidup banget. Mudah-mudahan nanti ditembusin juga tuh sampai ke sana ya. Jadi ada jalan alternatif ditembusin sampai Ciwidey teman-teman. Mudah-mudahan. Jadi ada jalan alternatif selain lewat Naringgul ya teman-teman ya. Lewat perkebunan teh Ranca Bolang.
Oke teman-teman, sekarang kita udah jam 9:52 teman-teman ya. Kita udah masuk ke desa Cibuluh teman-teman namanya. Nah dari desa Cibuluh ini udah nggak terlalu jauh ke jalur pantai selatan teman-teman. Mungkin sekitar antara 10 sampai 12 km lagi teman-teman ya. Nah kalau tadi jalanannya betonan mulus ya teman-teman ya, di desa Cibuluh ini kita dapat jalanan kayak gini ya. Memang coran berbatu, tapi nggak terlalu mulus teman-teman ya, cuma masih bisa untuk jalan di 20 sampai 30 km per jam, masih aman teman-teman. Jalanannya cukup enak lah teman-teman ya, walaupun ini memang bumpy, tapi cukup enak, masih bisa jalan dengan nyaman daripada yang tadi yang berbatu-batu itu teman-teman ya. Ini kita masih bisa inilah, cukup rata gitu teman-teman. Sebenarnya di luar ekspektasi kita ya teman-teman ya. Tadi kita lihat Google Maps lewat hutan Londok, kita pikir ketika udah lewat kampung Londok, di hutan Londok itu bakalan full ini ya teman-teman ya, bakalan full jelek gitu, jalannya berbatu-batu. Ternyata malah kita dapat jarak yang cukup jauh teman-teman, bisa sampai 7 atau 8 km tadi. Sampai desa Cibuluh ini jalanannya full betonan mulus teman-teman. Cuma ada di beberapa titik yang berbatu sedikit itu juga teman-teman. Nah sekarang di Cibuluh ini kita agak berbatu, ini ternyata makin jauh kita makin bumpy teman-teman. Oh ini keras banget barusan. Makin besar lubang-lubangnya di sini. Oke, ini kita ternyata nggak bagus teman-teman ya. Makin kesini makin berat medannya ini teman-teman. Nah ini yang nggak oke dari jalan jelek dan mudun gini, ini teman-teman, kita bisa bermasalah sama rem blong teman-teman ya. Kita harus pintar-pintar atur, terutama untuk motor matic nih teman-teman ya. Kita harus atur supaya rem nggak overheat, apalagi untuk yang pakai selang rem standar ya teman-teman ya. Ini bahaya banget. Jalanan mudun, jalanan menurun tapi jelek kondisinya. Nah kita terpaksa harus pencet rem terus menerus gitu ya teman-teman ya. Akhirnya nanti rem terlalu panas, biasa selang remnya memuai, atau enggak, aduh ya, atau enggak ini teman-teman ya, vapor lock, jadi minyak remnya kepisah itu ya dengan air gitu, mengikat air, ada air yang ini jadi bikin jadi remnya blong teman-teman. Nah ini bahaya banget nih teman-teman. Nah ini kita berhenti dulu sebentar, mau foto-foto kayaknya Semi. Nah ini kita sampai di curug yang kayaknya ini namanya Curug Sawer teman-teman. Nah ini nih. Nah ini salah satu curug yang cukup terkenal juga di sini ya teman-teman ya. Ketinggiannya lumayan tuh. Ini Curug Sawer teman-teman. Di Google Maps kalau teman-teman cari ada namanya Curug Sawer nih. Ini tempatnya bagus banget. Langsung di pinggir jalan teman-teman kayak gini nih. Nah kita bisa langsung lihat curugnya nih. Bagus ya teman-teman ya. Teman-teman, kita udah jam 10 lebih 11 menit teman-teman ya. Kita sekarang masuk di Kampung Cipetir teman-teman. Nah di Kampung Cipetir ini jalannya mulus lagi teman-teman ya. Tuh ini jalan coran baru lagi teman-teman ya, mulus, enak, rata teman-teman ya. Kalau yang tadi di desa Cibuluh tadi itu kayak corannya kayak udah lama gitu, udah tergerus jadi keluar batu-batunya. Nah sekarang mulus lagi, enak lagi jalanannya teman-teman. Kita bisa digaspol lagi teman-teman. Wih, tanjakan-tanjakannya luar biasa ya. Ini dari tadi sepanjang jalan ini banyak pohon aren teman-teman ya. Ada yang lagi disadap juga niranya. Ini enak sih kalau ada yang jual lahangnya ya teman-teman. Aduh pengen banget teman-teman. Udah waktu kecil pernah dibeliin sama orang tua gitu, yang dari pedagang-pedagang gitu yang jual dibawa di bambu. Nah itu aduh kayaknya enak banget. Nah itu tuh lagi disadap niranya tuh. Ada wadahnya ya teman-teman ya. Ini kayaknya untuk pembuatan gula aren. Udah jarang banget yang jualan lahang, mungkin nggak ini ya, sekarang udah nggak ada malahan. Udah belum pernah nemu lagi, udah lama. Ini simpang apa ya namanya? Ini kita Ciperang namanya.
Nah, teman-teman kita ikutin Google Map, teman-teman ya. Jadi dari Google Map itu di simpang Cimaragang ini dibelokin ke arah sini nih, teman-teman. Nah, jalan yang ke kiri ini salah ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nggak pakai motor trail, nanti di 4 km terakhir menuju jalur pantai selatan, jalannya nggak bisa dilewati sama motor biasa, teman-teman, karena berupa tanah licin gitu, teman-teman. Jadi udah nggak bisa maju banget. Akhirnya kita balik lagi, teman-teman ya. Kita skip, teman-teman ya. Kita langsung ambil jalur yang ke kanan tadi ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, ternyata tadi jalannya itu yang ini ya, teman-teman ya, yang gede ini nih. Jadi dari awal juga kita udah lihat jalannya gede. Tadi kita diarahin Google Map ke arah belok kiri ke jalan yang lebih kecil. Nah, ternyata memang jalan yang paling enak itu jalan yang gede ini nih, teman-teman. Memang lebih muter, tapi ini jalannya benar-benar mulus dan lebar, teman-teman. Kayak gini nih, teman-teman. Jadi tadi kayaknya Google Map diarahin ke arah kiri itu ke jalan yang kecil itu memang karena jarak tempuhnya jauh lebih pendek, teman-teman ya. Memang jauh banget, bisa setengah dari jarak tempuh yang ke jalan ini. Dan memang kata si bapak yang di sana itu memang banyak motor trail yang lewat sana katanya. Jadi sengaja ya, memang motor trail cari jalur yang ekstrim, jalur yang berbatu-batu gitu, sengaja pengen lewat ke sana, teman-teman ya. Mereka cari jalan yang memang cocok untuk motor trail. Nah, mungkin mereka juga pakai Google Map nge-record mungkin ya, nge-record dan jalur itu jadi jalur rekomendasi. Nah, buat teman-teman yang pakai motor biasa, langsung pilih jalur kanan. Waktu ada gapura itu, ambil jalur gede, tetap di jalur gede, teman-teman ya. Waktu di desa Cimaragang, ambil jalan utama yang di desa Cimaragang itu, teman-teman. Jangan belok ke kiri. Aku udah keluar, Cun. Kiri kan? Iya, benar, kiri. Nah, ini nih. Tuh, dari sini kok mau. Nah, ini teman-teman, kita udah keluar di jalur pantai selatan lagi nih, teman-teman ya. Oh, ini nih, Cidaun, teman-teman. Nah, ini kita udah udah lewat ya, teman-teman ya. Yang terberatnya itu via hutan Londok, teman-teman. Oke, kita udah selesai nih. Akhirnya udah nggak penasaran lagi. Ternyata memang hutan Londok sip, boleh dicoba, teman-teman ya. Walaupun nggak recommended kalau buat yang nggak suka off-road. Kalau buat yang suka off-road itu bener-bener recommended, teman-teman ya. Pemandangannya bagus lewat desa-desa dan itu pengalaman orang-orangnya ramah-ramah banget, teman-teman.